Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita. Hari ini saya mau memulai satu pendalaman Alkitab. Artinya saya akan membukakan satu ayat dan memberikan pengertian sesuai dengan konteks daripada teks itu. Ya, sesuai dengan konteks dari teks tersebut. Hari ini saya mengambil satu tema, yaitu integritas di dalam kesukaran. Karena situasi kita kan sedang situasi sulit ini, diakibatkan COVID yang belum berakhir, bahkan ada juga varian baru ya. Bahkan perekonomian kita pun terganggu akibat daripada COVID yang belum juga berhenti sampai saat ini. Saya berharap dengan pendalaman Alkitab yang saya berikan pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari semua diberkati dan mengerti apa yang harus dilakukan saat masa sukar itu sedang dijalani, supaya kita tidak hidup di dalam keputusasaan namun tetap bersemangat, karena percayalah, meski masa sukar itu sedang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa apapun yang terjadi di bumi ini, itu semua tidak di luar pengetahuannya. Artinya Allah tahu semuanya itu. Dan Allah yang tetap berdaulat di dalam hidup di bumi ini. Mari kita buka dulu di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saya mengambil satu tema, integritas di masa sukar. Integritas di masa sukar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau kita melihat latar belakang daripada ayat ini, pernyataan ini, saya kalau melihat ayat Alkitab, itu adalah satu peristiwa yang pernah terjadi, kemudian dituliskan kembali, supaya setiap kita di masa selanjutnya itu bisa mendapatkan berkat dari apa yang dituliskan kembali dari kehidupan yang pernah terjadi dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau melihat konteks daripada ayat ini, maka kita semua tahu Ishak zaman dulu beserta dengan keluarganya berada di dalam satu negeri yang mengalami kekeringan. Di dalam kekeringan itu, Ishak punya rencana untuk bawa keluarganya ke Mesir. Dan itu satu pandangan yang menurut saya wajar sebagai manusia. Kalau negeri di mana dia ada itu sedang kekeringan, lalu ada satu negeri yang dia lihat tidak terjadi kekeringan di sana, pasti adalah satu kewajaran kalau dia pindah dari negeri itu ke negeri yang tidak mengalami kekeringan. Namun kita melihat juga bahwa ketika ada rencana Ishak untuk berangkat ke Mesir, Tuhan mencegah rencana itu. Nanti saudara silakan baca mulai ayat yang pertama, ayat yang kedua dan selanjutnya. Itu adalah latar belakang. Sebelum kita melihat lebih dalam ayat 12-13 ini, kenapa terjadi seperti itu?
maka kita perlu tahu dulu latar belakangnya. Masa kering itu sedang terjadi di zaman Ishak. Di dalam rancangan itu ternyata Allah berkata kepada dia, jangan tinggalkan negeri ini, jangan engkau pergi ke Mesir. Tuhan meminta dia untuk tetap tinggal, dan bahkan Tuhan memberikan janji kepada dia. Ya, Tuhan memberikan janji kepada Ishak. Ingat saudara, ketika baca Alkitab, jangan langsung berkata ini janji Tuhan kepada saya. Karena kalau kita lihat konteks itu adalah perkataan Tuhan kepada Ishak, bukan kepada saya, bukan kepada saudara. Jangan apa yang tertulis di dalam Alkitab langsung kita klaim. Nggak boleh begitu. Karena itu adalah satu peristiwa yang pernah terjadi dahulu dan dituliskan. Jadi itu bukan doktrin, saudara. Itu satu peristiwa yang dituliskan supaya kembali lagi kita di zaman sekarang diberkati dengan peristiwa itu. Jadi jangan buru-buru mengklaim apapun. Jangan katakan, oh janji Tuhan ini, janji Tuhan itu. Padahal Tuhan tidak pernah janji sama kita. Karena kita baca, kita bilang itu Tuhan janji. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berhenti dari sikap yang seperti itu. Apalagi kalau kita membaca perjanjian lama. Jangan sesuatu yang sudah terjadi, lalu kita klaim, lalu bilang itu Tuhan yang bicara. Ya syukur kalau memang Tuhan memang bicara seperti itu. Kalau tidak kan kita sudah membohongi banyak orang dengan dalih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Ishak itu menerima pewahyuan dari Allah, Tuhan janji Tuhan mau berkati dia, bahkan keluarganya. Tetapi di dalam janji itu kita bisa melihat bahwa Ishak itu tidak tinggal diam. Ishak tidak hanya tenang-tenang saja kemudian memperkatakan janji Tuhan. Tidak. Walaupun Tuhan yang berjanji kepada dia. Ishak tidak sibuk dengan iman kosong. Iman yang hanya memperkatakan lalu tidak bertindak apa-apa. Tidak seperti itu. Ishak tidak sibuk dengan, oh saya percaya Tuhan berkati saya. Tidak, saudara. Betul dia mempercayai Tuhan. Betul dia mengaminkan perkataan Tuhan. Di dalam ayat 12 ini, disitulah membuktikan kepercayaan dia kepada Tuhan. Saat dia menabur. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, mungkin saya bacakan buat kita kembali ya ayat yang ke-12 supaya kita lihat kata perkatanya dengan baik, dengan benar. Supaya pengertiannya pun tepat gitu. Jangan kita ngarang-ngarang lalu bilang itu kebenaran, itu dari Tuhan. Prinsip untuk menafsir salah satunya adalah lihat teks dan lihat konteks. Nah, kalau kita perhatikan, dikatakan demikian, maka menaburlah Ishak di tanah. Ya, jadi Ishak nabur kemana? Naburnya ke tanah. Nah, kalau orang nabur ke tanah, itu artinya apa? Nanam. Betul tidak? Berarti ketika Ishak dengar perkataan daripada Allah, janji daripada Allah, dia tidak diam. Dia tahu bahwa bukan janji itu yang membuat Allah melakukan, menggenapi janji itu. Tidak.
tetapi dia mengerti dia harus mengambil satu tindakan. Ini yang saya sebut dengan integritas tadi. Waktu dengar janji Tuhan, dia tidak diam. Tapi dia mengerti di dalam kepercayaannya harus ada yang dia kerjakan. Waktu Tuhan berjanji, memang itu adalah janji Tuhan. Itu adalah bagian Tuhan, itu adalah tanggung jawab Tuhan. Tetapi janji itu tidak akan pernah terjadi ketika dia tidak melakukan tanggung jawab dia. Kata integritas, salah satunya itu berhubungan dengan hidup yang bertanggung jawab. Ishak itu kepala keluarga. Ishak tahu dia sedang berada di masa kering. Keluarganya harus makan. Dia harus menghasilkan uang. Apa yang dilakukan Ishak walaupun Tuhan berjanji kepada dia? Ini loh, iman yang benar ini begini. Orang yang beriman dengan benar di masa sukar adalah orang yang hidup di dalam integritas, yaitu dia bertanggung jawab. Apa yang dilakukan Ishak di masa kering? Alkitab mencatat, maka menaburlah Ishak di tanah. Artinya dia bercocok tanam, saudara. Dia bercocok tanam. Kalau kita tarik dengan situasi kita sekarang ini adalah lambang dari kerja. Di masa kering dia nabur. Di masa kering kita harus kerja. Itu makna rohaninya. Karena apa? Karena di sini dia naburnya ke tanah. Artinya dia bercocok tanam. Nah, pertanyaannya, kan masa kering Pak Pendeta. Dari mana kok bisa dia bercocok tanam? Bukankah yang namanya masa kering sulit mendapatkan air? Bukankah saat orang bercocok tanam diperlukan air? Saudaraku, kalau saudara baca ayat 14 dan seterusnya, maka saudara akan menemukan di situ adanya sumur yang berisi air. Jadi ketika Ishak itu menabur di tanah, ketika Ishak melakukan yang namanya bercocok tanam, itu bukan karena dia stres, tetapi memang ada sumber, ada air yang bisa dipergunakan untuk bercocok tanam. Ikut Tuhan itu tetap pakai logika. Ishak menunjukkan logikanya di dalam mengikut Tuhan. Orang beriman tuh pakai logika, nggak ngeroh-ngeroh. Dia bercocok tanam. Kenapa? Yang pertama, hasil daripada yang dia tanam itu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Atau mungkin dia pakai itu untuk dagang. Sehingga ya namanya juga masa kering. Kan banyak juga bangsa mengalami kekeringan dan membutuhkan sesuatu untuk mereka makan. Pastinya mereka pasti datang kepada Ishak pada saat itu. Mungkin terjadilah unsur dagang. Nah, kalau dikatakan ia juga mendapat hasil 100 kali lipat, itu kan berbicara keuntungan. Sebab ia diberkati Tuhan. Saat Tuhan memberkati dia bukan tanpa ada dasarnya. Tuhan melihat tindakan daripada iman Ishak itu, dan iman tindakan itulah yang disertai Tuhan. Sehingga tanaman yang dia tanam itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Hasilnya 100 kali lipat. Dia diberkati bukan Tuhan turunkan berkat dari sorga. Bukan. Tetapi ketika Tuhan melihat, meski dia berjanji kepada Ishak dan Ishak menangkap janji itu dengan bertanggung jawab.
dalam hidupnya, untuk keluarganya juga. Maka dia bekerja. Coba kita bayangkan, nanam di masa kering, ya, itu pasti lebih sulit dibandingkan nanam di masa tidak kering. Makanya saya berani katakan Ishak di sini menunjukkan kerja kerasnya. Nah, dari kerja kerasnya itulah Allah senang melihat dia, sehingga apa yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Makanya di masa kering pun Ishak itu tetap diberkati. Alkitab mencatat ayat 13, dia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Berarti dia berhasil luar biasa. Kenapa? Karena dia berintegritas. Dia tidak sibuk mengklaim janji Tuhan, tetapi dia tahu bahwa apa yang Allah janjikan itu hanya bisa terjadi kalau dia melakukan sesuatu. Dan pada saat itu ya memang nabur ke tanah. Itu yang bisa dilakukan. Saya tidak tahu apa yang bisa kita lakukan sekarang. Tapi pesan moralnya, pesan rohani buat kita semua, berbicara tentang integritas di masa sukar. Mari kita kerja lebih keras. Sama seperti Ishak, di masa kering, tanah itu kering, Bapak Ibu. Pasti waktu dia nyangkul itu lebih sulit dibandingkan waktu musim hujan. Kita pun harus punya gaya hidup. Percaya Tuhan itu ya ikuti gayanya Ishak, yaitu kerja keras. Ya namanya masa sulit, mau santai-santai gimana? Mau hasil yang sama tapi di masa kering, ya harus kerjanya lebih ekstra. Tidak mungkin tenaga yang kita keluarkan itu tetap sama dengan di masa belum kering. Ya, jadi marilah setiap kita bekerja keraslah di dalam masa yang sulit ini. Kita tidak tahu kapan berakhir masa sulit ini. Kita tidak tahu kapan berakhir COVID ini. Kita juga tidak tahu kapan ekonomi itu kembali akan normal. Tetapi mari kita terus bekerja keras. Ya, terus bekerja keras. Karena sumbernya ada. Ishak nanam karena ada air di sumur. Kalau nggak ada air, dia nggak mungkin nanam. Nggak mungkin dia tanam, Tuhan engkau yang menumbuhkan. Enggak, semua itu harus pakai logika, saudara. Karena ada air lah di sumur, maka dia berani tanam. Dan melalui apa yang dikerjakannya, Allah memberkati dia. Allah memberkati apa yang dikerjakannya. Saudara harus percaya, Tuhan itu adalah Allah, adalah pribadi yang senang melihat orang yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Bukan sibuk klaim sana, klaim sini. Apalagi bukan janji Tuhan kepada dia. Satu hal yang saya dapatkan di dalam kehidupan Ishak di sini bukan soal janjinya. Kita kadang-kadang sibuk hanya ngelihat janji. Padahal itu janji Tuhan kepada siapa gitu. Ini harus kita perbaiki, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baca tentang ini salah nggak Pak Pendeta? Nggak salah. Tapi pikiran kita harus tertuju pada yang benar. Jangan giliran janji diklaim karena enak gitu kan. Dapat ini, bisa diberkati. Maka kita pasti diberkati Tuhan.
lalu buka ayat 12, ayat 13 tanpa melihat konteksnya. Lalu kita berkata, aku kaya. Jangan jadi Kristen yang gampangan lah. Ishak itu jadi kaya itu kerja keras loh. Kalau Tuhan janji sama dia, ini Tuhan gak janji apa-apa ke kita. Tenang-tenang pula, sibuk mengklaim. Saudara yang dikasih Tuhan, kita itu sebenarnya sudah banyak sekali ajaran-ajaran itu yang perlu kita seleksi lah. Ya, perlu diseleksi itu ajaran-ajaran. Makanya ini dari saya ya, ketika lihat ayat, lihat konteksnya, lihat situasinya. Seperti ayat 12 ini, nabur itu kemana? Itu naburnya ke tanah, berarti nanam, bercocok tanam dia, berarti dia kerja keras. Kerja itu jangan kesana sini dilarikan. Jadi dia kaya raya, sukses. Di masa kering itu dia suksesnya. Itu punya alasan. Karena dia memang orang yang bekerja keras. Ya wajar lah orang bekerja keras kaya. Kita ngomong-ngomong klaim sana klaim sini. Lalu katakan Allah menyediakan. Waduh. Aduh saudaraku, banyak kita sudah ditipu sebenarnya dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya benar, kelihatannya alkitabiah. Makanya saya himbau kita semua, lihatlah apapun yang kita dengar dari siapapun dia, kembali baca Alkitab itu. Ya, bila perlu, jangan hanya lihat satu ayat itu saja, tapi baca dia semuanya. Ya, dan minta Roh Kudus berikan pengertian yang sebenarnya. Mana tahu apa yang kita dengar itu pengertian dia sendirinya itu. Bukan apa kata Alkitab sebenarnya. Sehingga iman kita itu ikut Tuhan tuh jadi salah. Iman yang sibuk hanya dengan klaim sana klaim sini. Padahal di sini Ishak yang terima janji, dia kerja keras. Tuhan senang dengan sikap seperti itu. Tuhan pasti memberkati orang yang bekerja keras. Jangan malu. Di masa sulit begini, apa yang bisa dilakukan asal itu tidak berdosa, kerjakan. Kalau di zaman Ishak, ya memang dia hanya bisa nanam. Nah, di zaman kita sekarang, begitu banyak yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita harus punya pemikiran begini, hidupku bukan tanggung jawab Tuhan, tetapi tanggung jawab saya. Jadilah Kristen yang dewasa. Jadilah Kristen yang melihat Alkitab, ayat Alkitab itu dengan dewasa. Jangan dengan pemikiran dunia. Tuhan tidak menyediakan kehidupan kita, tidak menyediakan keperluan hidup kita, tidak. Saudara harus bisa membedakan antara bangsa Israel di padang gurun dengan bangsa Israel di tanah Kanaan. Di padang gurun, segala keahlian mereka nggak ada artinya. Makanya Tuhan pelihara selama di padang gurun. Karena nggak mungkin mereka makan pasir ataupun makan kaktus, nggak mungkin. Memang semua itu hanya perbuatan Tuhan saja untuk menghidupi mereka selama 40 tahun itu di padang gurun. Tapi ketika mereka ada di tanah Kanaan, mana itu berhenti kan? Nah, mereka mulai
dengan keahliannya untuk menghasilkan sesuatu untuk kehidupan mereka. Sama Ishak juga begitu, di masa kering, tapi kan di tanah yang bisa ditabur, bisa ditanam, bisa menghasilkan sesuatu karena ada air. Enggak duduk-duduk dia tenang-tenang di situ, kan Tuhan sudah janji. Enggak begitu dia. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Ya, orang yang berintegritas. Dia tidak sibuk dengan janji Tuhan. Apalagi bukan sama dia yang janji itu, gitu. Tapi orang berintegritas itu adalah orang yang tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghasilkan sesuatu. Ishak tahu Allah berjanji memberkati dia. Maka dia harus mengerjakan sesuatu untuk menjadi sarana Allah memberkati dia. Maka saya mau beritahu kepada kita semua dalam pendalaman Alkitab hari ini. Mari kita semua kembalilah kepada pemikiran yang tepat. Jadilah pribadi yang cerdas di dalam memahami Alkitab. Jangan Alkitab bilang A, kita bilang B. Kita yakini justru B. Lalu yang B itu yang kita pandang sebagai kebenaran. Bekerja keraslah. Ya, apa yang bisa dilakukan dan itu benar di hadapan Tuhan, kerjakan. Bertanggung jawablah. Karena kekeringan itu pasti ada. Bedakan kekeringan di tanah tempat di mana Ishak berada dengan kekeringan di padang gurun pada saat Israel itu tinggal 40 tahun. Itu beda. Di tempat di mana Ishak berada masih bisa menghasilkan tanah itu. Tapi di padang gurun memang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi kita harus cerdas, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan pelihara kita, tapi bukan berarti Tuhan menyediakan semuanya. Tidak. Tuhan memelihara kita dengan menyertai tindakan kita. Tuhan akan memelihara kita ketika Tuhan lihat kita orang yang bertanggung jawab di dalam hidup kita. Tuhan senang dengan orang-orang yang berkreasi untuk menghasilkan sesuatu. Bukan minta-minta ke Tuhan. Memangnya Tuhan babu kita apa? Kadang-kadang saya melihat kita Kristen ini gak punya rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan itu. Ishak saja yang dengar janji. Kerja keras kok. Oh, kita lain pula cara kita hidup. Padahal yang disembah Tuhan yang sama. Abraham diberkati. Itu semua karena penundukan dirinya. Nanti saya akan ajar tentang Abraham itu bagaimana. Hari ini kita belajar tentang Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ya, tahun kekeringan itu, dia pun diberkati. Dia mendapat hasil 100 kali lipat. Artinya hasil dari yang dia tanam itu 100 kali lipat, saudara. Dan saudara bisa bayangkan itu kalau dia jual kan berlimpah-limpah. Kalau dia dagangkan itu semua, cukup untuk hidup dia dan keluarganya dan juga ternaknya semuanya. Makanya gak heran ayat 13, dia itu kaya, semakin kaya. Karena apa? Dia terus kerja keras. Gitu ya. Jadi ayolah kita kembali ke apa kata Alkitab sebenarnya. Kerja keras, tunjukkan integritas hidup kita, maka di masa kering pun kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.